Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hidayah, salat subuh. Alhamdulillah. Mohon izin untuk menggantikan tausiahnya Ustadz Haji Ma'ruf yang rutin. Mohon maaf barangkali mungkin ada kualitas isi ceramahnya mungkin masih belum menyesuaikan dengan beliau, karena saya juga masih belajar sama-sama lek panjenengan sumerap kula rada salah nggih jenengan eling nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hidayah yang senantiasa mengiringi perjalanan dakwah Masjid Al-Hidayah di Siwalan Kerto ini, semoga Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya yang hadir di masjid ini, keberkahan. Semoga Allah berikan kepada kita kebaikan yang bertambah. Hari ini mulai kemarin kita sudah memasuki tahun baru nggih. Berarti sekarang tahun pinten? 1448 Hijriah. Berarti kita sudah masuk Muharram. Masuk kalau di dalam Jawa bulan Suro. Bulan Suro. Ya, alhamdulillah. Berarti artinya kita bertambah usianya 1 tahun kalau di dalam bulan tahun Hijriah. Tetapi kita setiap hari sebenarnya usia kita bukan tambah 1 tahun, tapi setiap hari. Maka mari kita syukuri kesempatan kita masih bisa melaksanakan sholat subuh di masjid ini. Ini merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah. Bisa jadi ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, hari-hari sebelumnya, yang kemarin-kemarin ini kita ini masih banyak melaksanakan maksiat, belum bisa menjaga mulut kita, lisan kita dari membuat orang lain sakit hati, dari menjaga mata kita yang belum bisa kita melihat hal-hal yang maksiat, belum bisa menjaga telinga kita mendengarkan hal-hal yang tidak disukai Allah, belum bisa menjaga tangan kita untuk melukai orang lain, belum bisa menjaga kaki kita yang senantiasa kita melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang tidak baik, yang jarang kita gunakan untuk ke masjid. Mari di dalam tahun baru ini kita perbaiki diri. Di dalam hari ini gak harus nunggu besok, gak harus nunggu nanti sehat, gak nunggu harus nanti sempat. Mulai hari ini, saat ini kita komitmen untuk senantiasa mengurangi hal-hal yang tidak disukai Allah agar kita mendapatkan ampunannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bisa jadi kita masih diberikan kesempatan untuk masuk tahun baru ini bukan hanya untuk mengurangi dosa-dosa dan memperbaiki diri, tetapi juga untuk mengajak orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita untuk senantiasa kita nanti bisa sukses bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Seperti yang disampaikan bahwa kalau biasanya kalau kita cinta pasangan itu napa Bu? Sehidup napa?
siap Bu, sehidup semati. Sehidup lek hidup sama-sama, lek mati sama-sama siap. Betul nggih? Kalau di dalam Islam lek iso aja sehidup semati. Sehidup sesurga. Hidup sama-sama di surga sama-sama. Jadi saya berdoa kepada Allah, mari kita sama-sama semoga majelis taklim kita ini merupakan salah satu dari taman-taman surga yang disebut Allah yang kelak akan diberikan air kesegaran Nabi Muhammad di Telaga Kausar. Semoga kelak kita bukan hanya berkumpul di Masjid Al-Hidayah ini aja, tetapi kita juga bisa membuat reuni satu masjid. Oh, Masya Allah, satu masjid. Lek saged berarti besok kita mengajak keluarga kita, saudara kita untuk sama-sama mengajak kebaikan, datang ke Masjid Al-Hidayah, bukan hanya melaksanakan sholat jamaah saja, tetapi kita juga ibadah-ibadah yang lain, mengaji, ibadah berbuat baik, dakwah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Semoga tahun baru ini kita mendapatkan banyak sekali keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup kita ini, ketika kita ditanya oleh saudara kita, ya apa kabari? Jawabnya apa? Sehat. Sehat apa? Sehat wal afiat. Jawabnya selalu sama, sehat wal afiat. Alhamdulillah, rasa syukur. Kita tingkatkan rasa syukur kita dengan mengucapkan sehat. Walaupun dalam realitanya kita belum tentu sehat, tapi jawabnya sehat, merupakan afirmasi positif. Dan sehat ini, ketika kita mengucapkan sehat wal afiat, apakah sehat itu sudah pasti afiat? Belum. Karena di dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, sehat dan afiat itu artinya sama. Kalau sehat dan afiat di dalam bahasa Indonesia mengartikan bahwa kita masih bisa menggerakkan anggota tubuh kita, mata kita bisa gunakan melihat, tangan bisa kita gunakan semestinya, kaki bisa dibuat berjalan, itu namanya sehat. Jantung kita masih berdetak terus setiap hari, itu sehat. Kita masih bisa bernafas, kita bisa sehat. Lidah kita masih bisa merasakan manis. Kalau makan biasanya masih merasakan manis, itu sehat. Tapi batu kemale lek jenengan merasakan makanan rasanya pahit, kira-kira sehat mboten Bu? Mboten. Lek jamu seje nggih. Jamu seje. Itu di dalam bahasa Indonesia. Tetapi di dalam perspektif sunnah, wal afiat itu apakah sama dengan kata-kata sehat? Belum tentu sama. Karena di dalam afiat itu bermakna ketika kita ini selamat dari fitnah, selamat dari ujian, selamat dari kesedihan, selamat dari rasa hati yang kurang enak, itu namanya afiat. Selamat dari putus asa, frustasi, depresi, itu afiat. Ada dua kisah yang bisa membuat kita memahami makna afiat. Kisah nyata ini, yang pertama adalah kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini beliau salah satu perawi hadis. Beliau pernah meminta kepada Allah, wahai Allah, aku minta kepadamu, berikanlah aku sehat, berikanlah aku kelapangan waktu supaya aku bisa menghafalkan hadis. Ini doanya Imam Ahmad. Beberapa tahun kemudian, Imam Ahmad diberikan Allah kelonggaran waktu dan bisa menghafalkan hadis. Karena doa Allah ini merupakan janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, engkau akan aku ijabahi, engkau akan aku kabulkan. Diberikanlah
Imam Ahmad ini kelonggaran waktu untuk bisa menghafalkan hadis. Tetapi ironisnya Imam Ahmad ini ternyata menghafalkan hadis di balik jeruji besi, Bu. Qadarullah, beberapa tahun kemudian Imam Ahmad ini mendapatkan fitnah dari penguasa, dari pemerintah. Beliau dituduh melaksanakan sesuatu kezaliman yang beliau tidak laksanakan. Kemudian beliau dimasukkan ke dalam penjara. Dan Imam Ahmad bersyukur karena bisa melaksanakan hafalan, dan hafalannya hadis semakin banyak. Tetapi kan ujian ini kan nggak mudah. Panjenengan nek dibari ujian kayak ngeten ki belum tentu sakit Ibu nggih. Terus Imam Ahmad sadar, wahai Allah, mohon maaf ya Allah, aku meminta kepadamu kelonggaran waktu, tetapi aku lupa memohon kepadamu afiat. Ternyata Allah berikan dia afiatnya ini nggak dikasih sama Allah. Jadi beliau ini mendapatkan ujian harus berdiam diri di penjara menghafalkan hadis. Ini menunjukkan bahwa afiat itu penting. Makanya di dalam doa setelah biasanya yang kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyah wa afiatan fir rizqi. Minta rizki yang afiat, rizki yang kita mendapatkan juga bisa datang dengan yang baik. Karena sesungguhnya kalau kita mendapatkan rizki tetapi kita tidak datang dengan baik, seperti kisah yang nomor 2. Kisah ini viral Bapak Ibu. Kisah ini viral beberapa tahun yang lalu. Seorang wanita tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian di dalam salah satu doa tersebut, wanita ini berdoa kepada Allah, wahai Allah, berikanlah aku uang 300.000 rial, cash dan kontan. Itu diulang-ulang terus sampai dia ini tawaf selesai 7 kali. Kemudian beberapa bulan berikutnya, Allah mengijabah doa wanita tersebut. Beliau mendapatkan uang 300.000 rial, persis seperti yang beliau doa ketika dia tawaf mengelilingi Ka'bah. Tetapi ironisnya, uang ini diberikan oleh pemerintah kepada wanita tersebut atas kompensasi anaknya dibunuh oleh orang lain, tetapi wanita ini memaafkan. Kalau di Arab, ketika ada seseorang memaafkan pembunuh, maka dia mendapatkan kompensasi dari pemerintah atau dari penguasa 300.000 rial. Kinten-kinten ngoten niku lek menurut panjenengan seneng napa sedih, Bu? Sedih. Sama ketika kita ada salah satu keluarga kita itu yang kecelakaan, beberapa minggu yang lalu kita pernah melihat di salah satu berita di Banyu Urip, ada satu keluarga ini yang beliau ini rumahnya kebakaran. Beliau kehilangan seorang laki-laki, kehilangan anaknya, kehilangan neneknya. Dari cerita yang pernah saya dapatkan, itu seorang ayah, beliau ini punya usaha yang dia ini juga punya LPG, jualan LPG, kemudian dia juga merakit baterai listrik, kemudian terjadi konslet, nyaut ke LPG, sang anak
beliau ini langsung sigap, ibunya langsung diselamatkan keluar. Kemudian setelah keluar ibunya sama anaknya tersebut, anaknya masuk ke rumah lagi. Masuk ke rumah lagi untuk menyelamatkan neneknya. Qadarullah, neneknya tidak terselamatkan dan anak itu tidak berhasil keluar. Neneknya terjebak di dalam kamar mandi lantai 2, anaknya terjebak di dalam kamar mandi lantai 1. Jadi yang selamat hanya ayahnya sama ibunya. Kemudian banyak sekali di sini yang bersimpati, netizen juga banyak yang bersimpati kepada beliau, banyak yang memberikan donasi, bahkan juga dari pemerintah, banyak memberikan kompensasi. Tetapi kan kehilangan salah satu anggota keluarga yang dicintai. Ini salah satu pelajaran bahwa minta afiat itu penting. Kalau kita di dalam sholat, ada doa yang kita minta afiat yang sungguh sebenarnya kita mintanya kalau bisa panjenengan dalami dan hayati, ini insya Allah panjenengan akan merasakan kebahagiaan ketika hidup. Doanya ketika gerakan duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wa'afini, ya Allah afiatkan aku, bukan sehatkan aku, bukan. Ya Allah aku minta sehat, bukan. Aku minta afiat, karena sesungguhnya di dalam sehat belum tentu afiat. Kalau dulu waktu masih kita sekolah, ada guru kita yang pernah mengenalkan istilah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tetapi kenyataannya, apakah sehat ini di dalam realita sekarang jiwanya pasti kuat? Belum tentu. Banyak sekali orang-orang yang ketika diberikan kesehatan ternyata beliau diuji lagi oleh Allah. Namun ujian ini tetap kita tidak bisa hilangkan. Maka dari itu kita jangan lupa untuk berdoa minta afiat. Kalau berarti panjenengan ketika posisi gerakan duduk di antara 2 sujud, didalami Bu doa-doa itu. Wis komplit nanti ada 8 doa loh itu. Duduk di antara 2 sujud itu. Salah satunya afiat. Ya Allah aku minta afiat. Tapi kalau gerakannya nggih ketika sholat jamaah harus gitu ikut imam. Kok aja sampai pas waktu imame wis sujud malih jenengan sik duduk gak sujud-sujud. Jadi ketika panjenengan sholat sunnah, sholati panjenengan dawakne mboten napa-napa. Jenengan praktekaken ilmune saking Prof. Ali Aziz bahwa terapi sholat bahagia itu doa-doa gerakannya kita maknai supaya kita mendapatkan kesuksesan di dunia maupun akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya. Nikmat salah satunya tadi nikmat sehat, nikmat kita bisa melaksanakan ibadah, amal soleh, nikmatnya kita bisa memasuki tahun baru Islam. Semoga syukur ini bisa membawa kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini bukan anjuran Bapak Ibu. Syukur ini bukan anjuran. Jadi kalau panjenengan melihat ada salah satu pasangan atau saudara yang ketika minta ini, minta itu, ojo serakah, sing syukur. Yang sing syukur itu bukan berarti kita ini wis trimon apa adanya, bukan. Syukur ini bukan arahan, bukan anjuran, tetapi kewajiban. Syukur ini hukumnya wajib. Lain syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur
akan ditambah kenikmatannya. Nikmatnya apa? Janji dari Allah, orang yang bersyukur hatinya akan dilapangkan. Hatinya akan dilapangkan, bukan dihilangkan ujiannya, bukan dihilangkan rasa tantangannya atau rasa sakitnya. Karena sesungguhnya ujian dari Allah diberikan kepada kita ini selama kita masih hidup itu akan terus berlanjut. Jangankan kita Bapak Ibu, Nabi saja diuji. Nabi Muhammad yang kelasnya seorang Nabi dan Rasul menjadi panutan kita, itu aja masih diuji. Makanya di dalam Quran surat Al-Insyirah, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan kepadamu Muhammad, lapangkan dadamu, lapangkan hatimu, tenangkan hatimu, bahwa hatinya ini sudah lapang gitu loh. Ketika itu Nabi Muhammad juga diuji. Bayangkan beliau kehilangan 3 orang yang disayangi ketika diuji ekonominya selagi sedang sulit. Istrinya meninggal, pamannya meninggal, ada lagi saudaranya juga meninggal. Beliau bukan hanya ditinggal keluarganya yang dicintai, tetapi beliau juga diuji rasa sakit. Saya pernah mendengar dari salah satu riwayat bahwa nun sewu ngapunten, kotorannya Nabi Muhammad, nya ini, sampai kalau ini kayak butirannya kambing kalau pas lagi cilik-cilik kan, sampai kayak gitu. Tetapi Allah menyampaikan, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku sudah lapangkan hatimu. Dilapangkan hatinya itu artinya kita ini meskipun diberikan ujian, hati kita diberikan ketenangan, hati kita diberikan rasa yang tidak cemas. Dan ini menjadi semangat kita untuk memasuki tahun baru Islam, bahwa apalagi di dalam nanti tanggal 10 bulan Muharram atau istilah napa? Asyura 10 Muharram itu ada beberapa kejadian yang membuat kita tersemangati supaya kita tidak merasakan cemas. Jadi di dalam hidup kita ini kita tidak pernah lepas dari ujian. Ada beberapa peristiwa di dalam bulan Muharram di dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah peristiwa kejadian tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa melawan Fir'aun ini kalau secara matematis kinten-kinten Nabi Musa yang hanya bermodalkan tongkat dengan kaumnya melawan Fir'aun yang segala persenjataan semuanya komplit, kuda ada, terus kemudian tombak ada, persenjataan panah ada, semuanya komplit. Ini enggak mungkin Musa ini bisa mengalahkan Fir'aun. Tetapi Allah membuat takdirnya Fir'aun ini bukan kalah dengan Musa. Fir'aun ini ditenggelamkan di dalam laut. Fir'aun bersama pasukannya ini kehabisan oksigen, nggak bisa bernafas dan mati di dalam laut. Tapi bukan kalah dengan Musa, tetapi kalah dengan Allah. Dalam hal ini berarti menunjukkan bahwa Allah ini akan menolong hambanya dan panjenengan harus yakin. Makanya di dalam bulan Muharram ini banyak-banyak berdoa, puasa, dan juga yang lainnya supaya kita yakin bahwa Allah ini bersama kita. Ada lagi kejadian Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah salah satu keturunan dari Nabi Nuh.
Namrud salah satu keturunan dari Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa belum tentu anak dari orang soleh, anak orang yang baik-baik, keturunan kiai, keturunan Gus, anaknya juga baik seperti orang tuanya. Belum tentu, tidak ada jaminan. Untuk itu kewajiban kita untuk meluruskan, mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk senantiasa dalam jalan yang diridhoi Allah, ini penting. Di dalam kisahnya Nabi Ibrahim dan Namrud ini menentang Nabi Ibrahim dan subhanallah, Allah memerintahkan satu nyamuk untuk masuk hidungnya Namrud dan masuk sampai ke otak. Dan Allah memerintahkan nyamuk ini untuk tetap hidup. Dan Namrud mati karena seluruh otaknya dan seluruh organ tubuhnya ini digigit nyamuk. Ini berarti ternyata Namrud ini bukan kalah dengan Nabi Ibrahim, tapi kalah dengan sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Namrud kalah dengan Allah. Nggih, leres nggih? Leres nggih? Kemudian ada salah satu lagi kisah Nabi Muhammad dengan orang kafir. Ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau ini bersembunyi di Gua Sur, dikejar oleh orang-orang kafir. Beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam Gua Sur, Abu Bakar ini cemas melihat ada kejaran orang-orang kafir membawa kuda, membawa pasukan dan siap membunuh Nabi Muhammad. Beliau ini gelisah. Terus Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih, tenang. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini juga terjadi ketika perjalanan hijrah di bulan Muharram. Maka dari itu saya mengajak diri saya pribadi dan panjenengan semuanya di bulan Muharram ini, jenengan yang mempunyai hati rasa sedih, yang mempunyai gelisah, cemas, bapak yang mempunyai pasangan istrinya ketika lagi sedih, jenengan sampaikan, tenang dek, sesungguhnya Allah bersama kita. Tenang, Allah pasti akan menolong kita. Bentuk pertolongannya terserah Allah. Apakah pertolongannya berupa dimudahkan dalam urusannya? Apakah tiba-tiba ada orang lain yang akan menolong kita, datang mengetuk pintu rumah kita dan memberikan bantuan dan lain sebagainya. Bantuan pertolongannya itu terserah Allah. Namun kita harus yakin. Begitu juga kalau kita punya anak yang saat ini sedang menghadapi ujian. Biasanya kalau di bulan-bulan ini, yang di pertengahan tahun ini, ujian anak ini ujian kenaikan kelas, kalau naik kelas, atau kalau lulus ujian masuk sekolah berikutnya, atau kalau enggak gitu ujian masuk perguruan tinggi. Cemas, bingung, aduh aku kok lek mari ngene gak keterima ya opo, aku sekolah nang ndi, aduh aku lek mari ngene kok gak naik kelas ya opo, aduh lek peringkatku nanti turun ya opo, aduh kok lek gak ketemu karo kanca-kanca ya opo. Katakan kepada anak kita, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Namun apakah cukup dengan yakin saja? Tidak. Panjenengan aja melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di dalam bulan Muharram yang awalnya di tahun-tahun sebelumnya ibadah-ibadah ini kita masih pas-pasan, di dalam tahun ini kita tambah untuk bisa lebih banyak. Yang awalnya kualitasnya cuman kualitas hanya sekedar menggugurkan kewajiban,
di tahun ini, di hari ini kita tambah kualitasnya, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi untuk meraih ridhonya Allah. Yang di tahun-tahun sebelumnya kita masih belum bisa meninggalkan maksiat, di tahun ini yuk kita belajar untuk meninggalkan maksiat, untuk senantiasa kita bisa merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan ini, bulan Muharram, di tahun ini dan di hari ini kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki diri dan untuk mengajak kebaikan kepada orang-orang yang kita cintai, mulai dari keluarga, saudara, kerabat, teman-teman, tetangga, dan orang-orang yang setiap hari kita temui bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Optimis, yakin bahwa Allah akan menolong kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.